Sebelumnya pemirsa, pada Januari 2017 lalu telah beredar video di salah satu media online yang membuat sumpah yang dilakukan ribuan mahasiswa terkait konsep negara khilafah. Masih muda, mungkin kalian sedang lupa. Indonesia merdeka bukan hasil perjuangan satu golongan saja. Gerakan yang menitik beratkan perjuangan membangkitkan umat di seluruh dunia untuk mengembalikan kehidupan Islam melalui tegaknya kembali khilafah Islamiyah. Akhir-akhir ini penolakan terhadap Hizbut Tahrir makin digaungkan sejumlah ormas Islam di tanah air yang dianggap tidak sesuai dengan semangat kebinekaan dan negara kesatuan Republik Indonesia. Banyak orang Islam beragama dengan pikiran tertutup, beragama dengan cara yang anti keberagaman dan keterbukaan. Sungguh nggak mudah menjaga negeri ini dengan segala kebinekaannya, keragaman suku, ras, dan agamanya dari provokasi orang-orang yang ingin membuatnya menjadi seragam. Sejak lama Indonesia ditarget untuk menjadi negara agama. Mulai dari DITII, NII, sampai HTI dan FPI, semua punya tujuan yang sama, yaitu menjadikan negeri ini negeri khilafah di dalam agama. Hanya karena Indonesia penduduknya mayoritas muslim dan menjadi negara dengan penduduk beragama muslim terbesar di dunia. Khilafah dibicarakan sama Sayyidina Ali dan Muawiyah menghasilkan perang besar setelah Rasulullah. Sampean mau ikut yang itu? Sampah kok diikuti. Sampah kok diikuti. Kalau memang khilafah atau negara Islam atau syariah adalah variabel yang menentukan kemajuan, mengapa dunia barat bisa mencapai kemajuan tanpa hal-hal itu? Hancurkan sekat-sekat nasionalisme. Bahwa solusi yang diberikan terbaik itu sudah pasti datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian itu sudah terbukti selama 1300 tahun lewat kemudian yang dikatakan khilafah tadi. Di dalam konsep FPI, di dalam konsep HTI di Indonesia itu adalah sistem pemerintahan. Dan itu jelas-jelas ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Organisasi Hizbut Tahrir sendiri sudah dilarang di lebih dari 20 negara di dunia karena sering sekali melancarkan kudeta lewat militer. Dan melihat siapa yang di belakang layar, yaitu Felix Xiao, makin jelas sudah agenda HTI di belakangnya. Jangan lagi kita diam ketika ada orang-orang yang ingin membangun propaganda intoleran lewat film. Itu akan memunculkan benih-benih baru radikalisme di Indonesia 20 tahun ke depan ketika generasi sudah berganti wajah. Sebelumnya pemirsa, pada Januari 2017 lalu telah beredar video di salah satu media online yang membuat sumpah yang dilakukan ribuan mahasiswa terkait konsep negara khilafah. Ada begitu banyak buku ulasan yang menunjukkan bahwa kejayaan di masa Islam di masa lalu itu didasari bukan oleh karena agama atau sistem politik. Yang menentukan kemajuan Islam di masa lalu adalah hal-hal yang sekarang juga menjadi faktor penentu keberhasilan dunia barat. Berikan kemenangan kepada khalifah untuk mengambil salah satu pendapat hukum terkuat dan untuk menegakkan khilafah. Kita tahu bahwa 500 tahun khilafah Turki Utsmani berkuasa dan menguasai berbagai bidang kehidupan lalu jatuh. Eropa pernah punya masa kegelapan. Dan di masa kegelapan itu istana dan gereja itu melarang juga orang berpikir bebas. Eropa kemudian berubah. Ketika berubah, agama tidak dihabisi, tapi cara beragamanya yang diubah. Rubah prinsip kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan di tangan Allah, di tangan syara. Hancurkan sekat-sekat nasionalisme. Kan sistem, coba saya tanya, siapa sih yang suka ngajak-ngajak ke khilafah itu? Sistemnya seperti apa? Saya mau ikut kalau ada. Kita nggak boleh main-main. Kalau sudah urusan bangsa. Kok tiba-tiba sekarang ada anak-anak yang tidak ikut berjuang menegakkan merah putih, mengatakan bendera merah putih adalah simbol kemusyrikan. Yang lebih nggak mudah lagi, ada orang-orang yang dengan sukarela menjadi alat buat mereka untuk mewujudkan agenda mengkampanye. Sekarang saya jadi pun tidak ada jiwa nasionalisnya melihat negeri ini sedang berusaha dipecah belah. Ya, mungkin kalian sedang lupa. Indonesia merdeka bukan hasil perjuangan satu golongan saja. Padahal seandainya kelompok radikal ini berhasil mewujudkan agendanya, pasti mereka yang non-muslim juga yang susah.
karena akan diperketat ibadahnya, bahkan dilarang mengembangkan ajarannya. Gak usah bicara nantilah, sekarang ini saja sudah sulit membangun rumah ibadah di sini. Apakah yang melarang membangun rumah ibadah itu dari Nahdlatul Ulama atau NU? Atau apakah itu dari Muhammadiyah? Bukan, tapi dari kelompok-kelompok garis keras yang ingin menjadikan Indonesia ini seperti mereka di Timur Tengah sana, penuh konflik dan hidup dengan kekerasan. Bahwa khilafah itu memang adalah sebuah kenyataan di mana khilafah ini melanjutkan tugas-tugas para nabi. Ketika satu nabi wafat, kata Rasulullah, maka dulu Bani Israel itu ketika satu nabi wafat, mereka diurus urusannya dengan nabi yang lain. Mayoritas Islam di Indonesia yang diwakili NU dan Muhammadiyah adalah Islam moderat, bukan Islam garis keras. Kalau mayoritas di Indonesia Islam garis keras, pasti sudah sejak lama kita pecah. Oh, mereka tukang bikin ribut di sini. Islam itu ingat tumbuh semula di Arab yang tertinggal secara peradaban di masa itu. Orang-orang muslim pertama-tama itu adalah kaum yang hidup dalam budaya padang pasir yang keras, penuh konflik, tidak berorientasi pada sains, bahkan buta huruf. Syukurlah para penguasa Islam kemudian di masa itu belajar bahwa untuk membangun peradaban diperlukan orang-orang pintar dan keterbukaan terhadap ilmu pengetahuan. Pengalaman Islam sebenarnya memberi pelajaran serupa. Islam dulu pernah punya masa jaya, dan Islam di masa jaya itu tumbuh pesat karena para pemuka Islam di masa perkembangan yang jaya itu sangat menghormati keterbukaan dan pengetahuan. Ekspansi Islam, perluasan Islam di masa-masa itu menyebabkan Islam kemudian belajar dari warisan kebudayaan Yunani klasik dan warisan peradaban Timur dengan percaya diri, dan itu ironisnya diabaikan oleh Barat di masa itu. Sekarang saya jadi Menko Polhukam. Kalau ada yang punya dalil Al-Quran dan hadis bahwa sistem pemerintahan itu ada menurut Islam, saya ikut dan saya akan mengkampanyekan. Hizbut Tahrir ini mainnya halus, gak kasar seperti FPI yang modelnya kayak preman lokal berbaju agama. HTI ini seperti ular. Mereka menyusup ke elemen penting pemerintahan seperti pendidikan sampai militer. Mereka menggunakan dakwah sebagai senjata untuk mengeluarkan racunnya. Media mereka banyak, mulai dari selebaran di masjid waktu sholat Jumat sampai film seperti animasi anak-anak ini. Jadi keterbelakangan umat Islam jelas tidak bisa diatasi dengan sekedar bikin negara Islam, khilafah. Bahwa kelahiran NU dan Muhammadiyah telah menetapkan sebuah arah peradaban baru dalam berpolitik. Muncullah apa yang disebut dengan NKRI. Muncullah dengan ideologi Pancasila. Kita harus berani mendobrak kebekuan berpikir yang ada dalam dunia Islam saat ini. Jadi kalau saya akan terus mengkritik cara beragama banyak orang Islam, itu bukan karena saya membenci Islam ya. Bukan karena saya membenci orang-orang Islam. Saya justru ingin agar orang-orang Islam maju tanpa membawa ancaman. Si muda, mungkin kalian sedang lupa. Indonesia merdeka bukan hasil perjuangan satu golongan saja. Jadi, veteran tetap memilih Pancasila. Jika kalian satu sikap dengan kami, jangan takut bersuara, menyadarkan segelintir golongan. Suara veteran akan tetap sama, meski kami nanti sudah tiada. Sungguh nggak mudah menjaga negeri ini dengan segala kebinekaannya, keragaman suku, ras, dan agamanya dari provokasi orang-orang yang ingin membuatnya menjadi seragam. Sejak lama Indonesia ditarget untuk menjadi negara agama. Mulai dari DITUI, NII, sampai HTI dan FPI, semua punya tujuan yang sama, yaitu menjadikan negeri ini negeri khilafah di dalam agama. Hanya karena Indonesia penduduknya mayoritas muslim dan menjadi negara dengan penduduk beragama muslim terbesar di dunia. Khilafah dibicarakan sama Sayyidina Ali dan Muawiyah menghasilkan perang besar setelah Rasulullah. Sampean mau ikut yang itu? Sampah kok diikuti. Sampah kok diikuti. Kalau memang khilafah atau negara Islam atau syariah adalah variabel yang menentukan kemajuan, mengapa dunia barat bisa mencapai kemajuan tanpa hal-hal itu? Hancurkan sekat-sekat nasionalisme. Bahwa solusi yang diberikan terbaik itu sudah pasti datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian itu sudah terbukti selama 1300 tahun lewat kemudian yang dikatakan khilafah tadi. Di dalam konsep FPI, di dalam konsep HTI di Indonesia itu adalah sistem pemerintahan.
Dan itu jelas-jelas ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Organisasi Hizbut Tahrir sendiri sudah dilarang di lebih dari 20 negara di dunia karena sering sekali melancarkan kudeta lewat militer. Dan melihat siapa yang di belakang layar, yaitu Felix Xiao, makin jelas sudah agenda HTI di belakangnya. Jangan lagi kita diam ketika ada orang-orang yang ingin membangun propaganda intoleran lewat film. Itu akan memunculkan benih-benih baru radikalisme di Indonesia 20 tahun ke depan ketika generasi sudah berganti. Sebelumnya pemirsa, pada Januari 2017 lalu telah beredar video di salah satu media online yang membuat sumpah yang dilakukan ribuan mahasiswa terkait konsep negara khilafah.